Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur, jumpa lagi dengan saya Muhammad Satibi yang akan membagikan informasi seputar permainan catur. Pada kesempatan ini, informasi catur yang akan saya bagikan ialah tentang jebakan catur yang ada di pembukaan Italia. Seperti apa jebakan catur tersebut dan bagaimana cara hitam memasang rangkap tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka silahkan sahabat tonton video ini hingga selesai. Oke, langsung saja kita lihat langkah-langkah dari pembukaan Italia ini. Langkah pertama yaitu E4, selanjutnya E5. Selanjutnya kuda F3 dibalas dengan kuda C6. Langkah selanjutnya gajah C4. Langkah gajah C4 ini merupakan ciri khas dari pembukaan Italia atau permainan Italia. Selanjutnya gajah C5, selanjutnya D3, dan selanjutnya D6. Hingga langkah keempat ini permainan masih berjalan normal dan cukup tenang ya. Namun semuanya itu berubah setelah negara api menyerang. Salah ya, maksud saya semuanya itu berubah setelah langkah berikutnya, yaitu kuda G5. Langkah kuda G5 ini memiliki tujuan untuk langsung menyerang pion di petak F7. Namun menurut saya serangan yang dilakukan oleh pemain putih ini terlalu dini dan bisa menjadi langkah yang sia-sia. Karena sebenarnya pion di petak F7 yang diserang tersebut memiliki racun dalam tanda kutip, dan merupakan suatu jebakan catur apabila pion tersebut dimakan oleh pemain putih. Lalu bagaimana cara hitam agar berhasil memasang jebakan yang mematikan tersebut? Caranya cukup sederhana dengan cara menteri F6. Pemain putih yang tidak tahu bahwa ini sebuah perangkap biasanya akan memakan pion beracun di petak F7 dengan cara gajah kali F7, skak. Selanjutnya, raja hitam tinggal geser saja ke petak F8. Lalu karena menteri hitam di petak F6 ini mengancam pion putih di petak F2, maka pemain putih akan berusaha menjaga pion tersebut. Setidaknya ada 3 variasi langkah yang biasa dilakukan oleh pemain putih untuk bisa menjaga pion tersebut, dan saya akan memberitahu sahabat bagaimana caranya menghadapi 3 variasi langkah tersebut hingga sahabat bisa meraih kemenangan yang gemilang. Dimulai dari variasi yang pertama yaitu rokade pendek. Nah, ini variasi pertama yang dipilih putih yaitu rokade pendek. Terlihat langkah yang bagus karena dengan rokade pendek raja putih terlihat aman dan pion di petak F2 ini terjaga ya dengan adanya benteng di petak F1. Namun ternyata langkah rokade pendek ini adalah langkah yang ditunggu-tunggu oleh pemain hitam. Karena dengan rokade pendek, pemain hitam bisa melancarkan serangan balik yang mematikan. Bagaimana caranya? Caranya dengan H6 mengancam kuda di petak G5. Selanjutnya putih melangkah gajah kali G8. Langkah ini harus dilakukan karena kalau tidak, ini berpotensi kehilangan satu perwira. Selanjutnya H kali G5, selanjutnya gajah D5, gajahnya melarikan diri saja karena terancam di petak G8. Lalu langkah selanjutnya kuda D4. Langkah kuda D4 ini adalah langkah terbaik menurut saya, karena memiliki tujuan untuk mengantisipasi langkah menteri ke petak F3. Karena apabila menterinya ke petak F3 dan berhasil melakukan pertukaran dengan menteri hitam, maka bisa saja putih berbalik menguasai permainan. Oleh karena itu, langkah kuda D4 tersebut sangatlah penting. Lalu selanjutnya putih C3 berusaha mengancam kehadiran kuda di petak D4. Namun hitam tidak takut ya dengan ancaman tersebut dan malah berbalik mengancam dengan cara menteri H6. Ancamannya lebih serius daripada ancaman perwira, yaitu ancaman mati di petak H2. Oleh karena itu putih melangkah H3. Dan selanjutnya gajah kali H3, langkah pengorbanan yang luar biasa. Selanjutnya C kali D4, selanjutnya gajah kali G2, selanjutnya raja kali G2, only move ya. Selanjutnya menteri H3, skak. Selanjutnya raja G1, only move, tidak ada langkah lain lagi. Selanjutnya menteri H2, skakmat. Dan inilah merupakan serangan balik mematikan tersebut. Kita kembalikan ke posisi semula di raja F8. Nah, apabila putih memilih variasi pertama, rokade pendek, maka jawabannya seperti tadi ya. Lalu bagaimana apabila putih memilih variasi yang kedua, yaitu menteri D2 untuk menjaga pion di petak F2 ini? Maka jawaban dari hitam sama ya, H6. Selanjutnya gajah kali G8. Nah, di sini hitam langkah raja kali G8, memilih gajah untuk dimakan.
Selanjutnya kuda F3, selanjutnya gajah G4 melakukan ancaman ke kuda di petak F3. Selanjutnya kuda G1, selanjutnya benteng F8, selanjutnya F3 memberikan ancaman kepada gajah di petak G4, selanjutnya menteri H4 cek, selanjutnya G3, selanjutnya menteri F6. Nah, gajah di petak G4 ini sekilas terlihat terancam ya, dan nyatanya putih tidak bisa memakan gajah di petak G4 ini ya. Karena apabila nekat memakan F kali G4, memakan gajah di petak G4, maka resikonya mati, menteri F1 skak. Oleh karena itu, putih memilih langkah menteri G2 untuk menjaga pion di petak F3 dan menjaga petak F1 yang tadi petak kematian ya, petak skakmat maksud saya. Lalu selanjutnya kuda D4. Walaupun petak F1-nya sudah dijaga oleh menteri putih di G2, ternyata hitam tidak ada takut-takutnya ya mengorbankan gajah di petak G4. Karena apabila langkah putih selanjutnya F kali G4, maka langkah selanjutnya dari hitam kuda kali C2 skak. Ini ancamannya raja dan benteng di H1 ya. Dan apabila putih memakan kuda di petak C2 dengan cara menteri kali C2, maka langkah hitam selanjutnya gajah B4 skak. Selanjutnya kuda C3, selanjutnya menteri F1 skak. Selanjutnya raja D2, selanjutnya benteng F2 skak. Selanjutnya raja E3, selanjutnya gajah C5 skak. Selanjutnya D4 ditutup sambil mengancam, dan selanjutnya E kali D4 skak mat. Mati pakai pion ya. Suatu kematian atau skak mat yang cukup menyakitkan ya dengan pion. Kita kembalikan ke posisi semula di raja F8. Nah, apabila putih memilih variasi yang kedua, menteri D2, jawabannya seperti tadi ya. Dan terakhir, apabila putih memilih variasi langkah ketiga yaitu menteri E2 untuk menjaga pion di petak F2 ini, maka jawaban hitam masih sama, H6 mengancam kuda di petak G5. Selanjutnya gajah kali G8. Selanjutnya kuda D4. Nah, di sini hitam memilih mengancam menteri di petak E2 terlebih dahulu. Selanjutnya menteri D2 dan selanjutnya H kali G5. Sekarang kudanya yang dimakan ya, karena ada kehadiran kuda hitam di petak D4. Berbeda di variasi yang kedua, gajah yang dimakan oleh raja. Oke, selanjutnya gajah C4. Selanjutnya B5 memberikan ancaman kepada gajah di petak C4 sekaligus mempersempit ruang gerak gajah ya. Karena ruang gerak gajah ini sudah cukup sempit ya, biasanya putih memilih langkah C3, lakukan ancam balas ancam ya. Namun langkah terbaik hitam di sini apabila kudanya diancam yaitu kuda F3 skak. Selanjutnya G kali F3, selanjutnya menteri kali F3. Ini menterinya mengancam benteng di petak H1. Karena itu tentunya bentengnya harus geser ya, benteng F1. Selanjutnya B kali C4. Selanjutnya D4. Menutup jalur gajah di petak C5 yang cukup berbahaya sekaligus memberikan ancaman. Namun lagi-lagi langkah yang menurut saya luar biasa yaitu gajah G4. Hitam lagi-lagi tidak menghiraukan ancaman dari putih dan sangat berani ya. Lalu bagaimana kalau misalnya putih nekat nih makan D kali C5, makan perwira dari hitam tersebut? Maka jawaban hitam benteng kali H2. Nah, sampai lalu langkah selanjutnya setelah ini yaitu menteri C2. Selanjutnya benteng H1. Lalu selanjutnya benteng kali H1, menteri kali H1 skak. Ini langkah wajib ya, raja D2. Dan di sini hitam langkah menteri H2. Menteri H2 dan ini ancaman mati ya. Kalau pion F2 ini dimakan oleh hitam, maka skakmat. Apabila putih maksud saya melangkah raja E3,
ini mati juga menteri F4 skak. Nah, apabila putih balik lagi nih ke raja S1, ini mati juga menteri G1 skak. Selanjutnya raja D2, selanjutnya menteri kali F2 skak man. Oke, sampai di sini saja pembahasan jebakan catur di pembukaan Italia. Terima kasih sahabat telah menonton, dan apabila sahabat memiliki ide lain atau pendapat lain atau langkah terbaik lainnya, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Gens Unasumus.